Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, hidup kita ini sebenarnya akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam pilihan. Bagi Anda yang ikut pemilu, beberapa hari yang lalu Anda sudah menjatuhkan pilihan Anda. Mudah-mudahan Anda tidak menyesal dengan pilihan Anda. Tetapi juga dalam kesempatan-kesempatan sepanjang hari sebetulnya kita selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan. Di awal masa Prapaskah ini, kepada kita ditunjukkan sebuah kisah yang amat singkat tentang bagaimana Yesus setelah pembaptisan dibawa dalam bimbingan Roh masuk ke padang gurun selama 40 hari. Dan di sana ia dicobai oleh iblis. Tetapi di sisi lain adalah bahwa Yesus yang dibimbing oleh Roh ini juga senantiasa mendapatkan bimbingan para malaikat dan Allah sendiri dalam gerak Rohnya. Tetapi pendeknya selama 40 hari di tengah padang gurun bersama dengan binatang-binatang liar, kepada Yesus tentu saja disodori berbagai macam pilihan. Pada versi Injil lain yang lebih panjang, kita tahu bahwa godaan iblis itu misalnya menyangkut tentang bagaimana Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Tidak cukup dengan itu, Yesus juga misalnya ditawari kekuasaan asal Yesus mau menyembah setan. Tidak berhenti di sana, Yesus pun dibawa ke bubungan bait Allah untuk digodai. Bagaimana segala kuasa dunia akan diberikan kalau Yesus mau menyembah setan. Saudara sekalian yang terkasih, satu hal yang bisa kita ambil dari kisah tentang pencobaan Yesus adalah bahwa Yesus senantiasa memilih apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahwa Yesus senantiasa mendengarkan bisikan Roh Allah. Dan karena itu, meskipun tidak jarang bahwa mengikuti kehendak Allah itu membawa konsekuensi yang tidak ringan, tetapi Yesus dengan tegas selalu memilih itu. Kita tahu konsekuensi yang dibawa oleh Yesus sampai akhirnya nanti sampai di atas kayu salib. Saudara sekalian yang terkasih, maka selama masa Prapaskah kita juga bisa mengibaratkan hidup kita yang sedang berada di padang gurun. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristiani. Saya ambil contoh sederhana saja. Setiap Jumat misalnya nanti kita diajak untuk pantang. Bukan hanya pantang, mungkin bagi Anda yang ingin menambah porsi puasa, orang juga bisa puasa selama masa Prapaskah atau pada hari-hari tertentu yang dipilih. Saya ambil contoh sederhana saja. Setiap hari minimal minum 1 gelas kopi, bukan kopi hitam, kopi instan. Kemarin Jumat saya memilih untuk pantang untuk tidak minum kopi. Dan godaannya ada saja.
pembenaran diri, merasa kurang fit kalau tidak minum kopi, lalu terasa pusing dan seterusnya. Godaan, ambil saja, minum kopi saja. Ya, untunglah lalu saya memilih untuk tetap mencoba komitmen untuk tidak minum kopi. Dan saya memang tidak minum kopi hari itu. Godaan yang lain, sederhana saja. Kopi mungkin saya bisa lewati dengan relatif mudah. Godaan yang lain adalah hidup saya, kalau saya pikir-pikir sejak puluhan tahun yang lalu, karena internet itu sudah saya kenal sejak saya taruhlah di masa-masa awal sebelum tahbisan, itu sudah internet sudah biasa untuk masyarakat kita, itu artinya lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan kalau saya pikir, saya lihat hidup saya memang amat sekarang tergantung dengan internet. Saya bukan orang yang suka mencari komentar atau follower. Masa-masa itu sudah lewat bagi saya. Tapi kehausan akan informasi, untuk browsing, untuk melihat informasi-informasi yang baru, itu membuat ketergantungan dalam hidup saya. Jadi sehari kalau mungkin di total, saya mungkin bisa lebih dari 2-3 jam kalau dikumpulkan ya, terkoneksi dengan internet. Hanya mungkin untuk mencari informasi sesuatu yang baru atau apapun juga. Jadi apapun yang saya lakukan kalau saya tidak tahu, sekarang itu saya larinya ke internet. Saya cari informasi sampai tuntas, sampai ketemu, baru lalu kemudian mungkin nanti saya mencari informasi yang lain yang baru lagi, dan seterusnya. Begitu, hampir setiap hari begitu. Dan ini yang saya masih gagal. Jadi di hari pantang dan puasa misalnya, ternyata saya masih gagal untuk mencoba membatasi jam untuk berkoneksi dengan internet. Nah, semuanya adalah pilihan, saudara sekalian. Tentu saja ada godaan-godaan yang jauh lebih besar dari sekedar internet atau kopi. Dan masing-masing dari kita di dalam hidup kita masing-masing itu memiliki godaan-godaan di dalam hidup kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga misalnya waktu kita menjadi lebih berkualitas karena kita melakukan hal-hal yang lebih berkualitas misalnya. Atau kita bisa menghindari hal-hal yang mungkin memang dalam tanda petik sampah di dalam hidup kita, tetapi lalu kita mengambil hal-hal yang lebih berarti sehingga lalu hidup kita menjadi orang-orang, menjadi hidup Kristiani yang juga lebih berarti. Nah, saudara sekalian yang terkasih, ini adalah pengalaman harian kita. Masing-masing dari kita mungkin mengalami godaan yang macam-macam. Masing-masing dari kita berhadapan dengan pilihan-pilihan yang di satu sisi membawa kita kepada kebaikan yang lebih besar. Tapi di sisi lain, godaan-godaan bisa membawa kita pada pilihan-pilihan yang mungkin lalu membuang waktu kita, membuat kita mungkin menyia-nyiakan hidup kita, atau bahkan membuat kita melakukan hal-hal yang bahkan dipenuhi dengan dosa. Semuanya ada di dalam kendali kita, saudara sekalian yang terkasih. Kita mau ikut yang mana? Apakah kita mau menjadikan hidup Kristiani kita pada hidup yang semakin jauh lebih baik dan seturut kehendak Allah? Atau sebaliknya, kita terbuai oleh godaan-godaan dan bahkan mengikuti godaan-godaan yang menjauhkan kita dari kehendak Allah? Sekali lagi, bentuknya bisa macam-macam. Injil hari ini membawa kita pada kesadaran penuh bahwa Yesus di tengah segala godaan yang ia alami tetap memilih kehendak Allah. Injil hari ini memang tidak terlalu membawa kita pada macam-macam godaannya, tetapi justru mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, kita ini ada di bawah bimbingan Roh Allah sendiri. Dan itulah yang tadi dilakukan oleh Yesus. Meskipun dicobai oleh iblis, ia senantiasa mendengarkan bimbingan Roh Kudus. Saudara sekalian yang terkasih, maka masa Prapaskah mengajak kita untuk mensyukuri bimbingan Allah yang senantiasa diberikan kepada kita. Jangan pernah meremehkan bahwa kekuatan Allah itu sebenarnya senantiasa diberikan kepada kita lewat bimbingan Roh-Nya. Buktinya apa?
Buktinya kalau kita misalnya berhadapan dengan godaan-godaan, selalu hati kecil kita itu akan merasa, iya ya, ini bisa diteruskan atau tidak. Ini boleh saya lakukan atau tidak. Bahkan dengan kesadaran penuh, seringkali kita sudah tahu persis, ini tidak baik. Sebaiknya saya lepaskan dan tidak lagi saya lakukan, dan lalu saya melakukan ini yang lebih baik dan seturut kehendak Tuhan. Saudara sekalian, ini ajakan yang diberikan kepada kita, sebagaimana tadi Yesus katakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka arti bertobat dan percaya kepada Injil adalah tidak usah kita berpikir tentang hal-hal yang besar. Tetapi baik kalau kita merumuskan saja bahwa kita mau melakukan kebaikan sebanyak mungkin, sebesar mungkin, di mana kita sungguh-sungguh mampu dan bisa melakukan itu. Kalau kita tahu ada kesempatan bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik, maka mari kita lakukan. Dan itulah bentuk pertobatan dan tanda bahwa kita percaya bahwa Allah itu senantiasa membawa kita pada kebaikan. Dan kita tahu persis, ini yang lebih baik, ini menjerumuskan, ini salah, ini benar. Mari saudara sekalian yang terkasih, dalam kerendahan hati, belajar dari pengalaman Yesus, kita masuki masa Prapaskah ini dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan membimbing kita. Di atas segala persoalan, godaan yang setiap hari datang, yakinlah bahwa kekuatan Allah senantiasa dicurahkan. Kita memang tidak sekuat Yesus, tetapi yakinlah juga bahwa godaan yang kita alami tidak sebesar godaan yang dialami oleh Yesus. Kalau Yesus mampu melakukan itu, melewati segala macam godaan, itu karena ia berani menyandarkan kekuatan Allah pada dirinya. Ia menyandarkan dirinya pada kekuatan Allah. Demikian juga kita. Kalau kita sungguh percaya bahwa Allah membimbing kita, maka kita juga boleh dan bisa senantiasa memohon rahmat Allah untuk melewati segala macam godaan yang kita alami, segala hal yang menarik kita dari kehendak baik Allah. Semakin kita mau berusaha untuk menyerahkan diri pada kehendak Allah, tentu saja bahwa kekuatan lain juga tidak akan tinggal diam untuk menarik kita menjauhi Allah. Tetapi keteguhan kita, komitmen kita, kehendak kuat kita untuk mengikuti Roh, yakinlah bahwa itu akan selalu menang kalau kita juga mempercayakan diri kita pada bimbingan Allah. Semoga berkat Tuhan yang senantiasa dicurahkan boleh mendatangkan buah-buah yang semakin berharga bagi hidup Kristiani kita selama masa Prapaskah ini.